Kalau dari Kamala Harris ya, udah pasti kita pasti trimming barang ya Bro, kalau dia menang ya. Iya pasti. Itu kan news driven ya. Jadi kita pasti trimming barang dan pasti nggak cuma karena kita tahu nggak cuma kita nggak pikir seperti itu. Jam trading, intermediate, they all pasti bicara seperti itu. Pasti udah disiapin algonya. If menang dijual sini. Kita pasti trimming barang. Trimming barang ke USDT itu udah pasti dan itu. Karena kayak gue bilang tadi, Rusia itu mengubah semuanya. Gue tadi mikir apa nih, kalau Kamala Harris menang, Rusia nggak bikin seperti itu, gerakan seperti itu, mereka mungkin masih lanjut gue, karena kita masih percaya ada Chinese farm, ada Asian farm. Tapi kita lihat, ICBC dengan China, sekarang what happened di ekonomi China sekarang? Mereka lagi kesulitan loh sekarang. Dari property cycle-nya, sahamnya, ekonomi Cina tuh lagi sangat melemah dong. Dan yuan kena carry trade ke Jepang juga kan. Jadi Cina itu not in a very good position for now. Gitu. Jadi kalau kita expect Asian pump dari Hong Kong itu unlikely. Itu be still dari US majority of the money. Jadi kalau ada keputusan sebesar itu presiden yang nggak pro crypto yang menang, kan Donald Trump udah afirmasi lagi hari ini tadi pagi jam 8 pagi ini. Dia baru ngomong lagi dukungannya towards crypto kan. Kalau itu mungkin ya bisa jadi lebih baik. Tapi kalau Kamala yang menang, ya kita pasti trimming barang. Nah pertanyaannya trimmingnya itu sebelum apa? Kalau pas sudah di-announce selesai kan? Kita udah telat semua. Betul. Mereka pada auto jalan. Betul. Selesai kita. Tapi pasti begitu. Nah cuma maksudnya planningnya gimana kalau dari Toronto Capital? Planningnya apakah sebelum itu ada estimasi? Kita akan gauge pakai polling sih. Kita akan gauge pakai polling dulu. Tapi kalau polling udah terlalu, tapi nggak tahu ya kayak terakhir Donald Trump sama Hillary Clinton kan menang Hillary kan di atas itu. Yeah. Swing state-nya baru menang kan. Yeah. Ya, kita akan coba tetap prediksi dari polling sih. Okay. Dari market pollingnya. Karena sama kan, biasanya itu bisa diprediksi kan. Kalau udah menang dari kertas, kemungkinan besarnya udah menang kan. Jadi kita akan coba lihat pakai polling. Tapi Biden udah pasti udah pricing juga. Ngerti nggak bro? Jadi sebelum yes-nya, semua itu pasti juga orang akan melakukan hal yang sama. Yang punya fund besar akan pikir hal yang sama. Gitu. Jadi ya kita mungkin gauge dari sosmed, dari semua dari polling, kita akan coba predik pasti dari bednya siapa yang menang gitu. Cuman ya kalau kayak gitu kan tetap prediksi kan sampai benar-benar di announce kan. Tiba-tiba yang menang kan udah trimming kan sedih. Cuma kalau Kamala menang ya kita pasti ada trimming. Jadi ya kalau boleh tahu kayak retail dari trimming itu dari 100% portfolio misalnya. Iya. Nah, trimming berapa kira-kira? Bisa 20-30%. 30. Bisa 20-30. Iya. Kita akan bisa go into cash 20-30. Karena anyway kalau misalnya bisa di 2025, it's still fine. Gue masih ada barang yang besar kan. Tapi kalau drawdown, kenanya nggak terlalu besar. Misalnya saya si ambil dulu dia orang ada lagi gitu. Iya. Terus kalau kayak gitu ya paling kita bisa main statistical arbitrage gitu. Contohnya misalnya kita lihat dominance tidak short di Bitcoin nih. Orang banyak yang buangin Ethereum dulu. Ya long Bitcoin, short Ethereum misalnya gitu. Cuma itu ya very minor lah untuk jaga biar membuangnya itu nggak terlalu sakit ya. Cuma kalau size yang nggak sebesar itu ya nggak perlu lah kayak gitu. Gitu ya buang aja kayak segitu. Market sell juga kan nggak terlalu damage ya. Nggak merusak order book misalnya. Jadi ya menarik sih karena memang nggak bisa 100% we see the future. Tapi even kalau misalkan Kamala yang menang, ya I think crypto memang akan tetap naik ya, cuman naiknya nggak akan sesignifikan itu. Mungkin juga akan drop, it's only drop on news. Tapi kalau ditanya ya, di mana? Lihat ya, karena kan orang selalu biasanya ya, lihatnya dari pooling dan lain sebagainya. Ya kita bisa lihat dari odds-nya di Polychain. Kenapa? Karena di Polychain di situ jauh lebih oke daripada survei dan juga pool. Kenapa survei dan pool itu bisa Polymarket ya, sorry. Oke, sorry. Di Polymarket ya, kita bisa di situ ya. Karena itu ada money yang involved di sana. Ya, itu berbeda dengan pooling dan juga survei. It's easy to manipulate. Tapi kalau di Polymarket ya kita bisa lihat odds yang beneran karena ada money involved di sana. Ya, saya juga nggak pernah pakai ya. Yang paling aman ini ngomongnya Polymarket sebenarnya yang sulit tahu cari jangan Polymarket itu sangat segmented di crypto, tapi kita ngomong paling amannya di Polymarket. Kalian paham maksudnya? Ya, karena ya kita juga nggak pernah pakai untuk gambling or so on, tapi ada money involved di sana. Jadi ada kecenderungan yang kita lihat ya. Kalau duitnya di situ
bettingkan di sana, it means Iya, ada odds-nya. iya. Sama aja kayak bola kan sebenarnya. Jadi kalau cuman pooling, ya orang kan sesuai dengan sentimen dan juga subjektivitasnya masing-masing. Oh, gue suka Trump nih, gue buat Trump lah supaya kalian menang. Tapi kalau udah duit yang ngomong, ya orang taruh duit kan pasti survei dulu. Ya, jadi kita harus bisa lihat ya, dari segi kuantitatifnya. Dan jadi 2 minggu sebelumnya ini kan udah kelihatan biasanya. Iya. Tapi balik lagi mau trimming berapapun, ya market impact akan selalu terjadi. Sama kayak kemarin, misalkan Maret. Oke, ini akan alt season. Tapi kalau enggak ya, at least 50% cash. Kalau saya bilang dulu suruh ya 50% cash. Ke-drawdown nggak sekarang? Tetap ke-drawdown. Tapi mungkin nggak separah kalau 100%. Tapi kalau kita 50%, oke, 50% terus ini alt season misalkan. Kan kita juga punya 50% yang ke sideline. Tapi itu adalah yang namanya probability thinking. Ya. Jadi kita nggak bisa, oh harusnya segini ya, sulda, kulda, wulda, nggak bisa. Karena kita harus main probability yang mana, kayak kemarin, ya Bitcoin di lower high, ya di 60-an ribu sekian, ya kita tahu itu akan drop. Ya. Itu ada posisi kita bisa trimming sebagian. Tapi kenapa nggak di trimming? Karena ketika di situ dia run up, ya, dan naik, ya, kita akan jauh lebih pain, ya, dengan kita nggak punya exposure sama sekali. Ya kadang memang ada beberapa ya ketidakenakan yang harus kita tanggung di market. Dan itu juga part of the game. Jadi saya masih lihatnya oke, ya mungkin nggak sebullis ya ketika Trump yang jadi presiden. Even Kamala pun ya tetap lihat ke halving cycle. Based on intrinsic value, Bitcoin only going up. Ya. Siapapun yang jadi presidennya, itu by data. Ya. Presiden Biden pun ya dulu, yang kita bilang juga nggak pro crypto. Ya, dia masuk ke dalam pemerintahan, itu kan 2 tahun pertama juga pump. Yang berat itu kalau presidennya mau diganti, nah itu bear market biasanya. Jadi ketika siapapun yang jadi presiden ini masih honeymoon lah. Tapi kalau dia udah mau ganti presidennya, nah itu saat yang terbaik buat trimming. Itu bagus banget sih dari Votables ini. Probabilistic thinking itu dibutuhkan di dalam investasi. Karena ini banyak yang orang nggak punya pemikiran dalam investasi. Di investasi apalagi di market, kita pun tahu tidak ada yang pasti. Jadi lu harus treat market itu kayak lo main poker. Bisa kita main poker dengan sih. Kalau lu ada yang mikir, oh ini siapa yang bodoh di sini, itu berarti kemungkinan lu yang bodoh. Kalau lu nggak tahu who's the sucker in the room, lu mungkin you're probably the sucker in the room. Kalau dalam lu main poker, lu harus tahu kan probabilistic thinkingnya seperti apa. Lu nggak tahu kartunya orang apa. Lu nggak ada kepastian, nah itu persis kayak di market. Tapi apa yang gue bisa lakukan terbaik dari posisi gue, bet-nya berapa, race-nya berapa. Ngerti ya? Itu sama seperti market. Jadi nggak ada, kalau orang bilang, oh Bitcoin pasti ke segini, nggak ada yang pasti. Kita cuma prediksi, oh Bitcoin ke 88.000 kalau menurut kita. Kita nggak tahu kapan, tapi kita positioning kalau itu terjadi. Kenapa kok masih ada cash ya kalau itu? Kan gue sudah bilang punya cash kan? Ya, karena tidak ada yang pasti. Kalau pasti memang kita kali 100 ya orang paling kaya di dunia ya kan? Orang bilang, kok ini nggak bisa prediksi begini-begini, kok nggak tahu kalau perang turun. Ya kalau kita tahu, kita orang paling kaya di dunia kayaknya. Ya. Tinggal kita kali 100 saja setiap move local top, local bottom, local top. Nggak ada yang tahu. Nobody can predict di market. Kita cuma bisa lakukan apa yang terbaik secara probability di fakta dan data yang dikasih di kita. Contohnya, kenapa kita berani bilang, oh ini alt season nih pas banget. Semua matrix bilang itu alt season. Kalau kita tetap pegang cash, tapi kita posisi accordingly yang kita salahkan. Tapi was it a wise bet? Nah, ini sulitnya tentang market. Lu rugi bukan berarti belum tentu lu salah loh sebenarnya. Dan lu benar bukan berarti lu pintar juga. Nah itu maksud tuh sulitnya begitu. Sama persis kayak poker. Kadang lu kalah bukan artinya strategi lu kalah, lu fault bukan artinya strategi lu salah kan. It's the best move yang lu bisa kasih di hands yang lu dikasih. Itu cara lu mikir ya, buat market. Kalau lu udah masukin ke otak lu, akan makin jauh, pelan-pelan akan makin jauh. Mau nggak terjauh?